Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar mengenai perangkat keras komputer. Semoga kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik dan mengerti apa yang saya sampaikan. Materi perangkat keras komputer ini merupakan materi pertama dari mata pelajaran informatika di kelas 7. Mari kita langsung membahas tentang perangkat keras komputer. Apa sih yang dimaksud dengan perangkat keras komputer atau bahasa Inggrisnya adalah hardware? Jadi perangkat keras komputer adalah bagian dari komputer yang bisa kita lihat wujud fisiknya. Hardware komputer tersusun dari komponen-komponen elektronika dan mekanis yang dirakit membentuk modul-modul yang diberi nama sesuai dengan fungsinya. Jadi secara mudahnya hardware ini bisa kita lihat dan bisa kita pegang dan wujud fisiknya nyata. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis dari hardware. Jadi hardware ini ada 4. Yang pertama adalah input device, lalu ada process device, yang ketiga ada output device, dan yang terakhir adalah storage device. Keempat perangkat ini saling bekerja sama sehingga komponen komputer bisa berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan membahas masing-masing dari perangkat ini. Yang pertama adalah input device atau bahasa Indonesianya adalah perangkat masukan. Input device ini merupakan peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data yang akan diproses oleh pusat pengolahan pada komputer. Jadi input device ini kita gunakan untuk memasukkan data, memasukkan perintah. Lalu apa saja sih perangkat input device ini? Oke, kita bahas berikutnya input device. Input device yang ada di gambar ini yang pertama dari sebelah kiri adalah keyboard. Keyboard kita gunakan untuk mengetikkan perintah yang nantinya akan diproses dan ditampilkan. Lalu gambar yang kedua di sini adalah webcam, kamera. Lalu gambar yang ketiga adalah joystick. Di sini biasanya digunakan oleh kalian-kalian yang bermain game. Lalu yang gambar paling kanan tersebut adalah mouse. Oke, itu adalah 4 contoh dari input device. Masih ada input device yang lainnya. Lalu perangkat yang kedua yaitu process device. Jadi perintah-perintah yang sudah dimasukkan dari input device akan diproses pada process device ini. Nah, process device ini dilakukan oleh central processing unit. Jadi dia adalah otak atau sebagai bagian yang utama yang akan memproses segala yang sudah dimasukkan dan akan diproses menjadi tampilan atau suara yang akan diproses atau ditampilkan pada output device. Nah, output device ini adalah perangkat keras yang ketiga. Apa sih output device? Output device atau bahasa Indonesianya adalah perangkat keluaran, merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengeluarkan data yang telah diinputkan. Jadi semisal tadi kita mengambil gambar, lalu gambar diolah, kita edit melalui CPU, lalu kita tampilkan di output device ini. Kemudian berikut adalah contoh-contoh dari output device. Ya, yang pertama ada monitor. Monitor ini yang paling utama, kita bisa melihat di monitor, menampilkan teks, menampilkan gambar, video, itu ada di monitor. Lalu yang kedua ada printer. Printer ini kita gunakan untuk mencetak sebuah dokumen, bisa gambar, bisa teks. Lalu yang ketiga ada speaker. Speaker ini kita gunakan untuk mendengarkan suara. Jadi kalau misal hanya ada monitor tanpa speaker, maka video yang kita tampilkan itu tidak akan terdengar suaranya. Maka untuk memunculkan suara atau mendengarkan suara kita membutuhkan speaker. Lalu yang keempat ada headphone. Headphone ini biasanya anak muda zaman sekarang menggunakannya ketika main game atau mendengarkan video dan dia tidak ingin mengganggu orang lain. Jadi headphone ini bisa mengeluarkan suara dan hanya kita sendiri si pengguna headphone yang bisa mendengarkan suaranya. Lalu yang kelima ada contohnya yaitu proyektor. Proyektor di sini bisa menampilkan fungsinya hampir mirip seperti monitor. Jadi misal monitor terlalu kecil, kita gunakan proyektor. Jadi nanti kita bisa melihat gambar dengan ukuran yang lebih besar.
Oke, itu tadi adalah 5 contoh dari output device. Lalu perangkat keras yang terakhir yaitu storage device, atau bahasa Indonesianya adalah perangkat keras penyimpanan. Nah, perangkat keras penyimpanan ini kita gunakan untuk menyimpan agar hasil kerja kita dapat digunakan atau diakses kembali di kemudian hari. Ya, jadi setelah kita bekerja, kita proses, kita masukkan data, kita proses, lalu kita keluarkan, kita bisa menyimpannya. Jadi nanti data tersebut atau editan atau hasil kerja kita bisa ditampilkan lagi di lain waktu. Nah, apa saja sih contoh dari storage device? Oke, ini adalah contohnya. Yang pertama ada USB flash drive, kemudian ada memory card, ada hard disk, ada CD, floppy disk, dan external hard disk. Perangkat output device ini sudah sangat familiar, bisa kita gunakan sesuai kebutuhan, sesuai kapasitas yang kita perlukan. Oke, jadi kita ulang kembali. Perangkat keras komputer ada 4 jenisnya. Yang pertama ada input, lalu masuk ke proses, lalu ke output, dan yang terakhir adalah storage device atau perangkat penyimpanan. Oke, jadi anak-anak, hari ini itu dulu yang kita bahas. Untuk lebih dalamnya lagi seperti apa sih wujud nyatanya dari perangkat keras komputer, kita akan bahas di lab komputer. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi, kita akan belajar lagi di video pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.